Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarani Amanda Pratiwi dengan NIM F23122097. Oke, saya akan menjelaskan tentang elemen rancangan kota oleh Hamid Silvani 1985. Yang pertama ada tata guna lahan. Tata guna lahan merupakan rancangan dua dimensi yang berupa denah peruntukan lahan sebuah kota. Pembangunan tiga dimensi berupa gedung-gedung atau taman akan dilakukan pembangunan mengikuti denah yang telah ditentukan pada tata guna lahan. Contohnya, kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan industri, maka dibangun pergudangan, pertokoan, parkiran, dan jalan dengan lebar tertentu. Yang kedua, ada bentuk dan masa bangunan. Bentuk dan masa bangunan tidak semata-mata ditentukan oleh ketinggian atau besarnya. Masa perkotaan meliputi bangunan-bangunan, permukaan tanah, dan objek-objek dalam ruangan yang membentuk ruangan kota dan membentuk pola kegiatan dalam skala besar atau kecil. Yang ketiga, ada sirkulasi dan parkir. Sirkulasi adalah elemen perencanaan kota yang secara langsung dapat membentuk, mengontrol pola kegiatan kota. Sistem sirkulasi kota sebagai perangkat fisik kota yang terdiri dari berbagai aspek yang mencakup pola, struktur, dan perlengkapan jalan, aspek lalu lintas, dan tambah parkir. Yang keempat itu ada ruang terbuka, open space. Elemen ruang terbuka terdiri dari taman-taman, lapangan hijau, air, penerangan, paving, dan patung, jalur penjalan kaki, dan penanda. Ruang hijau yang terdapat di bagian koridor dalam sebuah kawasan dapat menjadi bagian dari tampak maupun berada di luar tampak. Dalam perencanaan open space akan senantiasa terkait dengan perabot taman atau jalan. Yang kelima itu ada jalur pedestrian. Jalur pedestrian atau jalan penjalan kaki harus dibantu dengan interaksi pada elemen dasar desain tata kota dan harus berkaitan dengan lingkungan kota dan pola-pola aktivitas serta sesuai dengan rencana perubahan atau pembangunan visi kota di masa mendatang. Jalur pedestrian sebagai batas antara jalan dan bangunan dalam konteks koridor komersial merupakan bagian dari ruang publik. Jalur pedestrian memiliki fungsi sirkulasi dan pertemuan antara tampak dan jalan. Yang keenam itu ada aktivitas pendukung. Pendukung kegiatan adalah sebuah fungsi bangunan, kegiatan-kegiatan yang mendukung ruang publik suatu kawasan kota. Bentuk aktivitas support antara lain taman kota, taman rekreasi, pusat perbelanjaan, taman budaya, perpustakaan, pusat perkantoran. Dan bentuk lokasi karakter suatu areal tertentu akan menarik fungsi penggunaan dan aktivitas spesifik. Yang ketujuh itu ada papan penanda. Papan penanda merupakan suatu elemen visual yang menjadi alat bantu untuk menginformasikan masyarakat pemakaian ruangan kota. Dalam hal ini perlu diatur agar tercipta keseimbangan antara kepentingan umum dan privat. Singagen digunakan untuk memberi pembedaan pada bangunan. Penanda yang maksud adalah penanda yang dimaksud adalah petunjuk arah jalan, rambu lalu lintas, media iklan, dan berbagai bentuk penanda lainnya. Yang ke-8, preservasi adalah perencanaan kota. Perencanaan kota adalah perlindung terhadap
terhadap lingkungan tempat tinggal dan urban planning, area perbelanjaan yang ada dan mempunyai ciri khas, seperti hal perlindungan terhadap bangunan bersejarah. Manfaat dari adanya preservasi antara lain peningkatan nilai lahan, peningkatan nilai lingkungan, menjaga identitas kawasan perkotaan, peningkatan pendapat dari pajak dan retribusi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.